Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas kembali pembahasan kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-39. Judulnya adalah Raf'ul haraji fil islami. Ya, Raf'ul haraj artinya adalah diangkat dosa. Ya, diangkat bukan sebuah kesalahan. Atau makna lainnya diampuni. Ya. Diangkatnya sebuah kesalahan menurut pandangan Islam. Jadi maksud daripada judul ini adalah, ataupun maksud daripada isi hadis ini yang akan kita bahas, ya, siapa saja yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kondisi-kondisi tertentu kesalahannya itu dianggap bukan kesalahan, tetapi kesalahan yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kondisi-kondisi, ya, kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam kondisi-kondisi tertentu kita melakukannya, maka kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap tidak melakukan kesalahan tersebut, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kondisi-kondisi yang dimaksud? Maka kita akan bedah hadis ini. Ya, hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi. Begitu pula dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban bahwasannya hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Dan banyak ulama-ulama yang lainnya pun menjelaskan, ya, bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih dengan sanad yang sahih, ya. Di antaranya ada Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bahwasannya hadis yang dari sanad Ad-Daraqutni ini adalah hadis dengan sanad yang sahih. Ya. Begitu pula Imam Sahih Imam Bukhari dan Muslim, ya. Di sini pun menyantumkan hadis ini, ya, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Begitu pula berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sarahnya Al-Arba'in, ya, beliau pun menyantumkan hadis ini. Jadi hadis ini sangat kuat, bisa dijadikan landasan dalam hukum-hukum dalam agama Islam ini. Baik, kita akan membahasnya, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, di sini saya sampaikan berkali-kali dalam hadis ini, kalau ada radhiyallahu anhuma berarti ayah dan anaknya kedua-duanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini, ya, ayahnya dan anaknya yang bernama, ya, Abdullah sebenarnya nih, ya. Ayahnya namanya Ibnu Abbas, ya. Sehingga, ya, langsung aja An Ibni Abbas. Jadi sudah jelas, ya, namanya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullahnya sahabat dan Abbasnya adalah sahabat juga. Maka di kalimat akhirnya, ya, ada kalimat radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kedua orang tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza li an ummati,
Tajawaza maknanya afa, memaafkan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf li, bagiku, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummati. Ya, atau maknanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan karenaku. Lantaran aku, Allah Subhanahu wa taala memaafkan an ummati. Ya, dari umatku. Maksudnya apa? Jika umatku melakukan, ya, melakukan ini ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lantaran kenapa Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan umatnya lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diikuti oleh umatnya. Jadi lantaran kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita pun mendapatkan dispensasi. Ya, ada hal-hal yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Ya, dalam kondisi-kondisi yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sebuah dosa, tapi lantaran kita adalah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah maafkan kesalahan tersebut. Apa? Ya, di sini disebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah al-khata'u, kesalahan. Maksud kesalahan di sini apa sih? Melakukan kesalahan, ya, bukan maksudnya untuk melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan nggak sengaja. Jadi al-khata' di sini bukan makna kesalahan itu, bukan, tapi apa? Melakukan dosa tanpa disengaja, tanpa diniatkan. Gitu ya. Contohnya apa? Contoh misalkan ya, punya niat membunuh seorang kafir dalam sebuah peperangan. Jadi dalam satu peperangan ya yang berkecamuk ya, itu niatnya membunuh musuh, gitu ya. Tapi ternyata apa? Yang dibunuh adalah seorang pasukan Islam. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak disengaja, gitu ya. Enggak disengaja, itu al-khata'. Jadi kesalahan yang tidak diniatkan, kesalahan yang tidak disengaja, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama misalkan kita, contoh yang lain yang mudah lagi adalah kita bikin lubang buat nanam pohon gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang terpelosok jatuh ke dalamnya. Lalu orang itu mati. Apakah kita salah? Enggak. Ya. Meskipun kalau dalam hal nyawa di sini kita bayar denda. Gitu aja. Ya, di situ ada sisi kelalaian saja. Tapi kita nggak niat untuk membunuhnya. Kita bikin lubang untuk menanam pohon. Tiba-tiba kita tinggalin sebentar, ada yang terpelosok, kejeblos bahasa kita gitu ya, kesandung, ya, ataupun kakinya patah misalkan. Apakah patahnya kaki si fulan yang jatuh ke lubang itu dosa kita? Bukan. Itu tidak dosa kita. Karena kita memang tidak niat untuk mencelakai si fulan. Tapi kalau niat mencelakai si fulan sengaja, dosa, gitu. Ya. Atau kita misalkan melempar, ya. Kita pengen melempar dengan batu itu jambu di atas. Ya. Pengen menjatuhkan jambu ataupun mangga. Gitu ya. Tiba-tiba batu yang kita lempar itu mengenai kepala orang lain. Nah, itu al-khata' namanya, kesalahan. Gitu ya. Maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan nisyan, lupa. Ya, lupa kita. Lupa gimana sih? Lupa sholat, itu dosa enggak dosa. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, dosa. Tapi kalau dengan penuh keyakinan, kayaknya tadi udah sholat asar gitu kan ya, tenang aja. Ya, padahal belum sholat.
sampai masuknya waktu maghrib. Masih nggak inget tuh, yakinnya udah sholat lah gitu kan ya. Nah begitu tiba waktu isya baru inget, wah astagfirullahaladzim, tadi kayaknya belum sholat asar gitu kan. Lalu gimana tuh ya, Allah memaafkan lupanya kita tadi, dianggap kita bukan lalai. Kalau lalai sholat dosa, kalau meninggalkan sholat dengan sengaja dosa gitu ya. Tapi kalau lupa, maka ketika ingat ya lakukan sholat meskipun di waktu isya. Iya, lakukan sholat asar di waktu isya, niatnya qadha, bukan adaan lagi ya. Kalau kita kan melafalkan niat kan ada ya, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan. Itu kalau dilaksanakan pada waktunya. Ini ya bagi yang melafalkan niat ya, bagi yang melafalkan niat. Yang tidak melafalkan niat pun dalam hati dia tetap meniatkan mengqadha kalau dilakukan di waktu yang lain gitu ya. Begitu waktu isya baru ingat, astagfirullahaladzim tadi belum sholat isya, belum sholat asar. Maka kita meninggalkan sholat asar karena lupa itu tidak dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu kita. Hafidzu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat. Yang dimaksud di sini adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wassalatul wusta ya, hafidzu ala sholawat wassalatil wusta, dan juga jagalah sholat pertengahan. Nah sholat pertengahan ini ya, meskipun terjadi ikhtilaf apa sih yang dimaksud dengan sholat wusta atau sholat pertengahan ini, namun pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama adalah sholat asar gitu ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri tegaklah untuk Allah dengan penuh ketundukan. Nah itu misalkan itu Allah memerintahkan kepada kita menjaga sholat 5 waktu itu. Dan bahkan ya kata Nabi, perbedaan antara kita ya dengan kafir adalah tarkus salah, meninggalkan sholat. Maka ulama bersepakat, man taraka salata amdan, man taraka salata amdan faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kafirnya kafir i'tiqadi ya, kafir keyakinan, ataupun ya kufurnya di sini adalah kufur nikmah. Ya, kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung motivasinya apa, tergantung ya sebabnya apa dia meninggalkan sholat, begitu aja. Jadi kalau dalam Islam itu kalau ada yang meninggalkan sholat ditanya dulu, kenapa kamu meninggalkan sholat? Apa alasannya? Males. Tapi kamu yakin, masih mengimani kalau sholat 5 waktu itu wajib? Ya, saya masih mengimani kalau sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Namun saya males sholat. Nah yang kayak begini, ini kategorinya adalah orang yang fasik. Menghadapi orang yang fasik bagaimana kita? Ya kita nasihati dia, kita ingatkan dia, kita minta dia supaya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau taubat, baru kalau kembali kepada hukum Islam, orang tersebut adalah dihukum mati. Nah, yang kedua, kalau sebab atau motifnya dia meninggalkan salat adalah karena kufur kepada Allah, artinya apa? Meyakini bahwasanya salat 5 waktu sudah tidak wajib lagi buat dia, maka ini murtad. Ya, tergantung nih makanya motifnya apa gitu ya. Sebabnya apa dia meninggalkan salat? Ya. Tapi kalau meninggalkan salat karena lupa, diampuni sama Allah, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ingat
wajib melaksanakan sholat yang dia tinggalkan tadi ketika lupa. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa terhadap sholat, maka hendaknya dia mendirikan sholat ketika ingat. Begitu ya. Jadi saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalkan sholat asar sepertinya sudah, tapi ternyata ingat ketika waktu sholat yang lainnya. Oh, saya belum sholat asar, maka laksanakanlah mengkodok sholat asar yang ditinggalkan itu meskipun sudah masuk di waktu sholat yang lainnya. Bisa sholat maghrib, sholat isya, atau mungkin pas waktu subuh baru ingat, bisa jadi begitu. Oh ya Allah, tadi belum sholat isya saya ya, udah waktu duha. Ya, kalau lupa sih maafin, tapi kalau pura-pura lupa, nah ini nih dosa ya, bisa masuk kategori fasik. Jadi itu yang pertama adalah kalau kita melakukan dosa tapi tidak niat untuk melakukannya, nggak sengaja melakukannya, gitu ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau terkait dengan hak-hak manusia, maka harus dipenuhilah hak-hak manusia akibat kelupaan atau akibat dari perbuatan kita tadi ya. Misalkan karena kita nggak maksud membunuhnya, ternyata dia mati akibat ulah kita, tapi kita nggak niat membunuhnya loh ya. Apa kewajiban kita? Kan nggak mungkin tuh mengembalikan nyawa orang, nggak mungkin ya. Mengembalikan orang yang sudah mati hidup kembali nggak mungkin ya. Akhirnya apa? Bayar diat, bayar denda. Kita bebas dari hukuman mati tuh ya, nggak dihukum mati karena kenapa? Nggak sengaja ya. Berapa dendanya? Kalau satu nyawa dalam Islam itu nilainya adalah 100 ekor unta. Makanya hati-hati juga ya. Iya, 100 ekor unta itu misalkan kalau unta harganya satu ekornya 50 juta dikali 100 berapa tuh? 5M ya, 5 miliar. Siapin itu 5 miliar diatnya itu dikasih ke siapa? Dikasihkan kepada ahli warisnya gitu, kepada keluarganya gitu ya. Kasihkan siapa nih penanggung jawabnya nih? Saya mohon maaf tanpa sengaja ya, tidak ada niat untuk membunuh si fulan, tapi berkat kelalaian saya ya, kecerobohan saya, si fulan meninggal dunia, maka saya bayar diat denda 5 miliar. Contohnya begitu ya. Begitu. Jadi nggak lepas tangan. Tapi kalau misalkan tidak ada kaitan dengan hak-hak manusia, bebas. Tinggal minta ampun kepada Allah. Gitu. Ya. Nggak maksud saya meninggalkan sholat nih gitu kan. Nggak maksud saya. Nggak niat kok. Ya. Bahkan Allah memaafkan tuh. Ya misalkan begini. Kita masuk di waktu sholat maghrib. Ya, tanpa sadar karena mungkin kita lagi banyak pikiran nih, niatnya salah, bukan niat sholat maghrib tapi niat sholat isya ya, niat sholat isya. Sholat isya aja sholat 4 rakaat sampai selesai misalkan gitu ya. Niat melakukan kesalahan enggak. Di mata Allah bagaimana? Dimaafin nggak? Insya Allah dimaafin ya. Tapi begitu sadar, bukannya ini sebabnya bukan lupa ya, dia niatnya emang mau melakukan sholat itu ya, maghrib, padahal sudah di waktu isya. Harusnya kan sholatnya isya gitu ya. Ada yang malam begitu, ada. Atau sebaliknya gini, tiba di waktu isya ya, dia niatnya sholat maghrib ya, niatnya sholat maghrib. Nih kalau sholat sendirian kan kadang nggak nyadar ya, atau sadarnya lama lah, makanya penting sholat berjamaah ya, sehingga kalau kita salah ada yang ngingetin kan gitu ya. Nah,
harusnya sholat isya tapi dia mau sholat maghrib. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Malah sebenarnya gitu ya. Nah, baru sadar ketika adzan isya. Lah, kok ini azan apa nih? Isya. Lah, tadi saya niatnya niat isya tadi. Nah, sholat yang dilaksanakan bukan pada waktunya sah nggak? Nggak sah. Dan bahkan mendirikan sholat belum waktunya masuk nggak boleh. Ya, hukum asalnya adalah dosa gitu ya. Kalau kita melaksanakan sholat belum waktunya, disengaja misalkan gitu, itu dosa loh. Tapi ini nggak disengaja gitu loh. Dosa nggak kira-kira? Nggak dosa. Ya, tetapi ketika dia tahu itu adalah waktu isya, maka dia wajib melaksanakan sholat isya ketika itu. Yang maghribnya gimana, diulang nggak? Nggak usah. Ya, yang melaksanakan niat sholat maghrib sah nggak? Sah tetap. Ataupun sebaliknya, yang niat tadi sholat isya sah nggak? Tetap udah lewatin aja. Ya, karena dia melaksanakan di luar waktu isya, sholat isya, gitu ya. Kalau dengan sengaja ini dosa, gitu kan ya. Tapi karena tidak disengaja, maka tidak mengapa. Tapi dia punya kewajiban untuk mengulang sholatnya, gitu. Ya, mengulang sholat yang ditinggal apa yang dilaksanakan dengan cara yang salah tadi atau dengan niat yang atau waktu yang salah tadi. Meskipun di mata Allah nggak dosa. Karena kenapa? Tadi nggak disengaja. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan kita bisa jadi orang melakukan zina nggak sengaja, bisa loh. Mungkin nggak? Bisa. Kita dijebak, ya dikasih obat misalkan gitu ya. Ya. Atau begini, ya, ada seorang wanita yang kita nikahi misalkan, ya, ternyata nih wajahnya mirip dengan adiknya. Ya ada loh kalau di apa namanya kembar gitu ya. Kalau di pembahasan usul fikih ada pembahasan contoh-contoh begitu. Ya, kebetulan adiknya istri ini tinggal satu rumah. Ya. Ini kembar, pokoknya apa, twins gitu ya, persis banget, nggak ada bedanya lah. Ada perbedaannya di titik-titik tertentu, tapi nggak kelihatan zat zohir gitu. Misalkan di auratnya ada tandanya gitu kan, yang tahu hanya suaminya. Cuman kan kalau secara sekilas saja, ini istri saya nih misalkan ya, main peluk aja tuh, nggak tahu adik iparnya gitu ya, main peluk aja. Dosa enggak? Melakukan zina enggak? Zina secara ini ya, zina tangan ya. Kan manusia itu kan bisa melakukan zina, peluang zina dengan mata, dengan mulut, dengan telinga gitu ya, dengan tangan, dengan kaki. Dengan mata dengan melihat gitu kan ya. Zina dengan telinga dengan mendengarkan, zina dengan mulut dengan menciumnya gitu ya. Zina tangan dengan menggenggamnya, memeluknya gitu kan. Nah itu ya. Ini zina juga kan, memeluk, dianggap ini istrinya, dia peluk sampai dia cumbu. Dosa enggak? Kalau dia nggak tahu kalau ini adik iparnya nggak dosa, tapi jangan diulangi lagi. Ya, karena kenapa? Nggak disengaja. Makanya ada ulama mengatakan bahaya, adik ipar itu bahaya kalau tinggal satu rumah. Hati-hati. Ya. Ya, adik ipar saya, ya adiknya istri itu ya, istri saya kan anak pertama, istri kedua apa ya, yang kedua itu perempuan juga sama. Kalau dilihat dari belakang itu mirip, tapi kalau pas depan beda, ketahuan gitu kan. Saya pernah manggil, itu saya sangka istri saya tuh, Mi, pas nengok, bukan, mirip dari belakang sama mirip. Ya karena usianya nggak jauh beda, hanya 1,5 tahun sama istri saya itu, nggak jauh beda. Ya, nah itu bahaya kalau tinggal satu rumah, bahaya itu. Ya untungnya nggak satu rumah gitu ya, dibatasi dengan dinding, rumah sebelah dia di belakang. Nah ini ya, kalau kita melakukan kesalahan tanpa diniatkan untuk melakukan kesalahan, nggak dosa insya Allah. Gitu ya, baik gitu ya.
Yang kedua tadi wanisyan, ya kalau lupa. Nah, karena waktu maghrib sudah masuk. Yang ketiga adalah wa mastakrahu alaihi, kesalahan yang dilakukan karena ya keterpaksaan atau tingkat kesulitan yang sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa menolaknya, begitu ya. Bisa maknanya di sini al-masyaqqah asyadidah, kesulitan yang luar biasa sehingga tidak bisa menolak ancaman untuk melakukan dosa. Misal begini, kamu berzina dengan si A, dengan wanita itu. Kalau kamu tidak berzina, nanti ibumu saya bunuh. Ya, ini orang yang ngomong nih, biasanya kejadian yang sudah terjadi sebelumnya bukan hanya sebatas ancaman. Betul-betul dia kalau bunuh gitu. Atau dia sendiri yang diancam dibunuh. Ayo berzina dengannya. Besok udah begini nih. Dia lakukan perzinahan itu di bawah tekanan, di bawah ancaman. Karena kenapa? Kalau saya tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka saya akan mati. Nah, ini namanya kondisi darurat. Ya, contoh yang lain yang mudah lagi, kita tidak punya makanan yang halal sedikit pun. Ya, tidak ada makanan tumbuhan yang halal, hewan-hewan yang halal, makanan nggak ada yang halal, orang-orang sekitarnya pun nggak ada yang mau membantunya dengan memakan makanan yang halal itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada makanan yang haram. Di antaranya apa? Ya, ada babi lewat, atau ada tikus misalkan. Ya, kalau dia nggak makan bisa mati nih. Boleh nggak makan babi ketika itu? Untuk saat itu boleh. Dosa nggak? Insya Allah nggak dosa. Karena kondisi yang sangat terpaksa. Atau orang yang sangat kelaparan, itu boleh dia melakukan dosa. Contohnya adalah mencuri misalkan. Nih, makanya kalau ada pencuri, tanya dulu, kamu kenapa mencuri? Jangan langsung main habisin aja. Jangan. Tangkep. Tanya apa, kenapa? Saya kelaparan Pak, anak istri saya belum makan. Nah, kalau yang kayak gitu sudahlah. Berarti yang salah bukan dia, tapi orang-orang kaya yang di sekitarnya itu yang tidak peduli kepadanya. Hati-hati ya, kemiskinan yang merajalela di mana-mana, ini pun akan melahirkan kriminalisasi di mana-mana. Iya, tindakan kriminal itu akan meningkat ketika apa? Tingkat kefakiran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi. Makanya kalau di Indonesia makin banyak tingkat kriminal, ini sebuah indikasi adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, dalam masa-masa ketika dahulu itu zaman Nabi kita Muhammad dan sahabat-sahabatnya, yang miskin ada, yang kaya ada, tetapi apa? Tidak ada kesenjangan sosial. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya maling, nggak ada. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sempat dihentikan sementara hukuman potong tangan ketika terjadi paceklik di mana-mana. Gitu ya. Maka jangan sampai, maaf terakhir nih ya, jangan sampai ada kejadian zaman sekarang ini ada seorang ibu tua yang kelaparan, ya, ingin ngasih makan kepada anak dan cucunya. Dia seorang janda, tidak ada yang menopang hidupnya. Begitu melihat tetangganya ada yang punya pisang, dimakan, diambil pisang itu, satu tandan diambil. Dilaporkan ke polisi, dipenjara 4 tahun. Betapa zalimnya hukum Indonesia kalau begitu. Nggak adil, ya, nggak adil. Kelaparan itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam seseorang untuk meminta-minta, tapi untuk mempertahankan hidupnya saat itu saja. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal ya yang menyebabkan dosa-dosa yang kita lakukan ini diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan dosa karena ketidaksengajaan. Yang kedua adalah melakukan dosa karena lupa. Yang ketiga adalah melakukan dosa karena ada tingkat kesulitan yang luar biasa
sampai mengancam kepada keselamatan jiwa sehingga terpaksa melakukan dosa tersebut. Maka insya Allah ketiga kondisi ini itu adalah kondisi yang menyebabkan pelaku dosa itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin wallahu a'lam bishawab yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, dan insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan iman dan Islam, panjang umur, sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami